Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Mahdi dengan NIM 230099. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara perhitungan plat dengan metode amplop. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Di sini kita akan buka Excel-nya. Nah, kita langsung ke sini ya. Nah, di sini di Excel ini, Excel perhitungan plat ini, sumber rujukannya berasal dari Gideon, dasar-dasar perencanaan beton bertulang berdasarkan SKNNI T15-199103. Ya, dengan author sendiri Gideon Kusuma, yaitu tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung ya. Berdasarkan SNI tahun 1989 ya. Baik, di sini kita langsung mulai ke data perhitungan dari plat gedung ya. Di sini terdapat gedung PTIC ya sebagai perhitungan plat di sini ya. Di sini FC pada plat tersebut yaitu 15 megapascal, FV-nya per megapascal, dan tebal platnya 20, selimut betonnya 20, lebar plat 1000 mm gitu ya. Didapat dari SAP ya, dari SAP. Di sini terdapat dana ya, dana gedung C-nya, gedung C PT UP ya, sebagai perhitungan pada plat tersebut ya. Di sini masing-masing terdapat kasus yang berbeda-beda ya, dari bisa dilihat dari bentukan platnya ya, plat di setiap kolomnya dan balok-balok juga. Ini terdapat bentuk yang berbeda-beda ya, seperti kasus 3. Kasus 3 itu ya berarti yang ini ya, sama dengan kasus 4B ini. Di sini itu ada catatan ya. Jadi ada catatan di sini kalau yang merah ini nih, yang merah dari sini itu kan letaknya di luar ya. Ada yang di luar dan di dalam juga ya, gitu. Nah, di dalam sih ya, di dalam. Nah, jadi untuk kamera itu yaitu bannya terletak bebas, dan untuk yang hitam ini, yang ini terjepit penuh nih ya, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi berbeda ya pemahaman di setiap ini juga. Di sini pakai acuan juga ya, yang dari buku Gideon tersebut. Acuannya kita langsung ke outline. Nah, di loadnya tersebut terdapat beban mati dan beban hidup ya, yang ini. Nah, untuk tebal pada beban mati 12 cm. Kemudian berat jenis beton bertulang dari sini ya, catatan yang ini 4. Nah, untuk berat pasir 0,01 dikali berat jenis sebesar 16 kN. Kemudian berat spesinya yaitu berat jenis beton 22, dan berat keramik juga dari berat jenis beton juga yang di sini ya. Jadi ini tuh dikalikan ya, tebal dikali berat jenis menghasilkan beban matinya sebesar 4,7, yaitu hasil dari pentotalan dari hasil beban mati tersebut, didapatkan nilainya sebesar 1,49 ya. Nah, untuk beban hidupnya didapat dari yang kita pakai sebesar 2,5 dengan kombinasi 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup ya.
menghasilkan sebesar 9,244 atau nah, kemudian pada beban mati kenapa bisa diambil 0,5? Karena ini tuh mengambil acuan yang saya ambil tuh dari internet juga ya, dari PJ. Nah, di sini terdapat jenis kegunaan bangunan sama berat tiap beban hidupnya tersebut ya. Nah, untuk lantai tangga rumah tinggal sebesar 125, maka kita kalau misalnya mau menghitung rumah, tinggal masukkan saja untuk beban hidupnya 125. Nah, karena kita gedung FPTIC ya, maka termasuk area bangunan untuk sekolah, ruang kuliah, kantor, toko ya, maka bebannya diambil sebesar 250 kilo, maka dimasukkanlah 250 kilo karena sesuai dengan kegunaan pada gunaan masing-masing tersebut ya. Nah, udah diambil itu, kita pindah ke momen ya. Nah, di sini kita akan menghitung kasus dari setiap plat ya, dari masing-masing plat yang terdapat di sini. Nah, yang di sini ya. Nah, nanti itu dihitung lagi per satu plat itu dari mulai kasus 3, kasus 4, 5, 2 ya. Yaitu banyak ya, 1 dan disesuaikan dengan bentuk platnya masing-masing ya, kayak yang merah sama hitamnya tadi udah dijelaskan juga ya, merah sama hitam itu apa. Nah, lanjut ke sini. Di sini kita langsung perhitungan saja, kita masukkan bannya. Nah, di sini tuh diambil dari sini ya. Nah, yang ini sama yang ini. Jadi dikali ya. 6,9 pada panjangnya, kemudian lebarnya 3,6 dikali di sini dicari luas persegi panjangnya. Nah, dihitung ya, mix ininya ML-nya, X-nya tinggal hitung saja. Didapat hasilnya sekian. Sama dengan yang kasus 6. Kita jumlahkan juga ini juga ya, cari persegi panjang juga. Nah, ini acuan juga ada di sini ya, jadi bisa sambil lihat saja untuk ini tuh. Nah, ini juga bisa disamakan saja mungkin ya, sama di momen di dalam plat persegi yang menumpuk pada keempat tepinya akibat bahan terbagi rata. Nah, di sini ada catatan ya, untuk MLX itu momen lapangan maksimum per meter lebar di arah X. Kemudian MLY momen lapangan maksimum per meter lebar di arah Y. MTX momen tumpuan maksimum per meter lebar arah X. Kemudian MTY momen tumpuan maksimum per meter lebar arah Y. MTIX ya, yang ini. Nah, itu momen jepitan terbuka per meter lebar arah X. MTY momen jepitan terbuka per meter lebar arah Y ya. Nanti tiap ini ada ya, dihitung per kasus, dari kasus yang 1 sampai terakhir. Memang lumayan jadi PR ya di perhitungan plat ini tuh. Nah, kemudian kita masuk ke desain ya, desain pada plat. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini tebal plat ya, yang sudah data yang kita peroleh sebesar 20 mm, kemudian lebar 1000 yang tadi ada di sumber data di sini ya. Nah, di sini digunakan kembali pada desain plat masing-masing plat ya. Perkiraan RX, arah Y, dan DX dimasukkan. Nah, ini tuh
didapat dari perhitungan ini ya, di total ya, dari tebal plat dikurangi selimut beton setengah dikali arah X ya, sama ini juga. Nah, kemudian yang ini data yang tadi di awal tadi ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan dari momen ya. Ini momen ini tuh dimasukkan lagi ya. Di momen MIX, MTX, MT itu dimasukkan dari momen ya di sini nih. Nah, hasil dari sini ya. Nah, ini masukin lagi ke desain platnya. Nah, nanti dihitung lagi untuk mencari mu dibagi BD ya. Cari perhitungan Pmin, Pmax, dan dicek apakah oke dengan beban sekian apa tidak ya. Dengan baut yang dipasang 6, ya sampai akhirnya harus oke ya. Jika kurang maka boleh dicek-cek lagi. Nah, ini kita akan coba perhitungan di sini ya. Nah, jadi di sini kita bisa ambil 3,5 ya. Di sini kita pada detail ini ya. Untuk X-nya 3,5. Nah, kita buat di sini saja ya. Nah, untuk yang arah X ini kita hanya mengambil dari ini aja ya, yang ini. Nah, dari desain ini aja nih. Sini ya, kita ambil, kita contohkan ya. Dengan tulangan diameter masing-masing itu arah LX sampai arah TI itu sebesar diameter 6 ya. Kita masukkan dari desain saja di sini ya. Nah, dari sini ya, yang tanda yang sudah di bold ya. Kita ambil misal yang ini saja ya. Yang plat ini. Nah, kita tarik aja. Tarik aja. Sampai ke nah, tariknya. Nah, ini ada yang 0, yang arah Y karena di sini ya, jadi harusnya satu-satu ya, berarti harus satu-satu. Apa? Kita lihat arah dulu ya. Sesuai arah ini aja. Jadi yang dipasangnya berapa? X dipasangnya 100, kita masukkan 100 di detail ininya. Nah, nanti sini tuh berubah. Gambar penerangan itu berubah. Tuh, arahnya berubah nanti. Nah, kita masukkan satu-satu saja. Mungkin. Nah, ini juga satu-satu. Nah, dimasukkan satu-satu, nanti dia berubah. Di gambar pegangan itu dia bakal berubah arahnya tuh. Lihat ya. Terlihat ya, sesuai dengan tulangan yang di sini. Dia tuh maju. Nah, 50, ini yang 50 nih. Diameter 6, 50. Diameter 75 di situ. Tuh yang 100 maju. Tuh di sini ya. Jadi nanti tuh dari kita masukkan data yang dari desain tuh ke tulangan itu, otomatis dari gambar penerangan itu bakal berubah ya. Di plat lantai yang satu ya, ini tuh
data itu. Nah, mungkin cukup sekian saja ya pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan kata. Mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.